Ini yang perlu kita sadari. Allah selalu beserta kita. Kebenaran yang kedua, kebenarannya adalah Allah ingin menjalin hubungan pribadi dan menyelamatkan kita. Bahkan ketika kita menolak cintanya, menjauh darinya, Dia tetap menerima dan mencintai kita. Jadi Allah itu selalu rindu menjalin hubungan pribadi dengan kita. Meskipun kita jauh dari Allah, kita berbuat dosa, tapi Allah ingin selalu dekat dengan kita. Allah ingin membuat relasi yang intim kepada kita. Jadi jangan merasa, Tuhan, aku itu manusia yang berdosa. Tuhan, aku itu tidak layak untuk dekat denganmu. Seperti dalam Yesaya 1:18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah ingin selalu membersihkan kita. Allah ingin agar kita itu suci, karena begitu cintanya kepada kita. Allah ingin menjalin relasi yang baik pada kita, menjalin relasi yang intim dengan kita, sehingga karena begitu berharganya kita, maka Allah mengutus putranya yang tunggal. Untuk apa? Untuk datang ke dunia. Untuk apa? Untuk disalibkan. Bagi sinten? Bagi Anda semua, bagi umat manusia. Karena kita semua itu sangat dicintai Allah. Allah ingin agar kita itu bersih, suci, sehingga selalu hidup bersamanya. Ini dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan berhidup yang kekal. Ya, ini janji Allah. Janji Allah kepada kita semua. Karena cintanya yang sangat tulus, cintanya yang selalu membara, yang ingin terus menjalin relasi kepada dengan manusia. Maka begitu Allah mau berkorban untuk manusia, karena apa? Karena ini, engkau berharga di mataku dan mulia, ya, dan aku ini mengasihi engkau. Lagi, mengapa Allah mengasihi kita? Karena Bapak, Ibu, dan anak-anak mulia, berharga. Anda itu berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Anda berharga di mata Tuhan. Ini yang perlu kita catat dalam hati. Saya berharga di mata Tuhan. Apa ini? Saya berharga di mata Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Allah bukan pribadi yang jauh, tetapi Allah sangat mencintai kita dan menginginkan hubungan yang pribadi. Allah ingin memberikan hidup yang lebih baik. Dengan kita berrelasi secara pribadi dengan Allah, maka Allah pun ingin kita semua itu mempunyai hidup yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya. Tetapi, nah ini yang menjadikan permasalahan. Seringkali
ingin menjalin hubungan yang baik, kadang kita itu merasa ini ada halang-halangan, gambaran yang salah mengenai Kristianitas. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Yang pertama, ajaran moral yang keras, aturan yang harus dipegang supaya masuk surga. Contoh, wah, yang aku sekali melakukan kejahatan atau dulu bekas narkoba atau pernah mencuri, sehingga kan di dalam ajaran kalau kamu mencuri kamu tidak bisa masuk surga, kalau kamu berbuat dosa kamu tidak bisa masuk surga. Ini berarti bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kasih. Tidak seperti itu, ya. Karena memang dengan adanya agama kita akan mengetahui mana yang baik, mana yang buruk lewat ajaran-ajaran agama itu. Yang kedua, hanya sebatas mengasihi sesama. Yang penting berbuat baik, tidak menjadi persoalan apa kepercayaan saya. Kan banyak orang mengatakan, wah, dadi wong sing penting wis apik to karo wong kabeh. Tetapi dasarnya apa? Anda melakukan itu. Yang menjadi dasar kita berbuat baik karena apa? Karena Allah telah mengasihi saya, sehingga sebagai ucapan syukur saya juga akan mengasihi dia. Jadi bukan hanya berbuat baik, bukan hanya semuanya berbuat baik, tapi berbuat baik dasarnya apa? Ya. Yang berikutnya, Allah adalah pribadi yang tidak dapat dijangkau. Allah yang tidak melawan apapun. Allah itu dapat dijangkau. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu selalu melakukan yang terbaik. Seperti yang saya alami, saya merasakan Allah benar-benar mengasihi saya. Meskipun saya sakit, tapi saya tetap dikuatkan untuk terus percaya dan berharap padanya. Allah sebagai hakim, Allah sebagai dokter, Allah sebagai hakim itu yang dosa, ya, tak hukum. Padahal Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Atau sebagai dokter, aku yang loro, ini Allah supaya disembuhkan. Yang kurang loro, ya wis lali. Nah, jadi Allah hanya sebagai dokter saja. Apakah ada seperti itu? Semoga tidak, ya. Ini, kalau kita baik, maka Allah juga akan baik. Tidak seperti itu. Meskipun kita berdosa tadi, Allah tetap akan merangkul kita. Justru kalau kita baik, Allah akan semakin baik pada kita. Ya. Allah bukan suatu pribadi. Allah bukan suatu pribadi, bukan suatu yang nyata, hanya suatu kekuatan. Dalam iman Katolik, Allah itu adalah pribadi. Kalau dia agama lain mungkin tidak. Di agama kita, Allah itu suatu pribadi yang nyata, yang dekat dengan kita. Kelak kita akan bersama dengannya. Ya. Janji Allah, setiap orang dapat mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saya berharap SHGR ini yang dilaksanakan selama 3 hari ini tidak boleh ada yang lowong. Karena dari sesi 1 sampai dengan sesi 7 nanti itu berkaitan. Jadi kalau Anda sampai sesi 5 orang genep, orang komplit, dan jenengan nanti tidak akan dapat mendapatkan perubahan. Saya berharap Anda semua, Bapak Ibu dan anak-anak, bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Persembahkanlah waktu selama 3 hari ini pada Tuhan. Karena kalau kita nanti mengikuti
jadi sampai selesai, kita akan merasakan perubahannya nyata. Ya, kita akan merasakan perubahan, hidup menjadi baik, semakin lebih mengenal Kristus. Percaya? Amin. Amin. Pasti. Ya. Mari kita melihat film ini. Film Surat Cinta Allah kepada kita. The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully, wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I've been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you. You are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I know I will lay every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I would be reconciled.
His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I love that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I've always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I'm waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau menjadi anakku? Ini yang menjadi pertanyaan Tuhan yang permenungan hari ini. Kalau kita mau, Bapak Ibu, di dalam stok map, silakan dibuka, ada amplop. Amplop itu digunakan sebagai kesediaan Anda mencintai Bapa dengan menulis surat cinta Anda. Silakan ungkapkan isi hati Anda, rasa cinta Anda kepada Bapa. Kalau dalam film ini Bapa memberikan ungkapan cintanya, aku mengasihi engkau lewat Yesus putraku. Jika engkau mengasihi dia, berarti engkau mengasihi aku, itu Allah. Maka Bapak Ibu, silakan nanti ditulis, tidak di sini. PR. Ayam sih. Aku ayam sih. Saya dikumpulkan ya, terlalu terus. Tapi ada tapinya. Surat cinta ini adalah bentuk cintaku kepada Bapa yang akan memperbaharuiku jika aku mau terbuka kepadanya. Ungkapkan surat itu dengan tulus semampu panjenengan, ya. Besok sore dikumpulkan, ya, diberi nama, dikumpulkan, dan kami panitia tidak akan membukanya, tetapi itu akan diberkati waktu misa penutupan tanggal 9 Juli pukul 18 di aula bawah. Ya, saya ulangi. Surat cinta ditulis nanti malam, dikumpulkan besok sore, ditulisi nama, diserahkan ke pas masing-masing, dan besok tanggal 9 akan ada misa penutupan. Itu akan mohon diberkati oleh Romo waktu misa, ya, supaya menjadi berkat, menjadi hubungan intim Anda dengan Allah semakin dekat. Kami janji, Pak. Janji, Pak. Jangan khawatir, bila kasih itu kanan kiri nanti supaya ketok. Ya, itu Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi